أشهد أن لا إله إلا الله الملك الجبار وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل البشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, para bapak, para ibu, jamaah salat tarawih qiyam Ramadan Masjid Raya Jakarta Islamic Center yang sungguh sangat saya hormati, yang sungguh sangat saya muliakan, yang mudah-mudahan semuanya selalu mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tanpa terasa Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita semua. Saat-saat yang indah ketika kita bersama-sama menanti beduk dan adzan maghrib sebentar lagi akan kita tinggalkan. Saat-saat khusyuk dan khidmat ketika kita berangkat menuju masjid dan musalla untuk melaksanakan sholat tarawih sebentar lagi pula akan kita tinggalkan. Saat-saat penuh keakraban dan penuh kekeluargaan ketika kita berkumpul dengan istri dan anak-anak untuk bersantap sahur sebentar lagi juga akan kita tinggalkan. Saat-saat penuh khusyuk ketika kita berangkat menuju masjid dan musalla untuk sholat subuh berjamaah juga sebentar lagi kita tinggalkan. Ramadan adalah bulan yang amat sangat mulia, bulan yang mampu menahan diri kita untuk tidak makan dan tidak minum dari subuh sampai maghrib. Bukan karena tidak ada makanan, tapi karena lillahi ta'ala beribadah menahan hawa nafsu kita. Ramadan adalah bulan yang bisa menjadikan kita mengenyampingkan urusan-urusan duniawiyah. Selepas sholat tarawih barangkali biasanya di antara kita kalau di luar Ramadan selepas sholat isya mungkin ada yang main catur, mungkin ada yang main gitar, ada yang nonton TV. Kalau ibu-ibu biasanya nonton Haji Muhyiddin. Tapi selama Ramadan kita tinggalkan. Kita berangkat menuju masjid dan mushola untuk sholat tarawih. Satu-satunya bulan yang menjadikan kita bangun subuh tidak kesiangan. Yang biasanya suka kesiangan di luar Ramadan, maka di bulan Ramadan sebelum subuh udah pada bangun. Satu-satunya bulan yang membuat kita menjadi care sama ibadah, sama waktu sholat, open banget sama waktu sholat, ya bulan Ramadan. Dikit-dikit nanya maghrib berapa jam lagi ya, open banget sama waktu sholat kita. Satu-satunya bulan yang menjadikan kita lebih akrab antara individu keluarga, istri dan anak-anak kita untuk bisa makan bersama ya di bulan Ramadan saja. Di bulan lain sangat sulit. Inilah bulan yang sebentar lagi akan meninggalkan kita semua. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita berharap mudah-mudahan sejalan dengan berlalunya bulan Ramadan, maka semakin meningkatlah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'anul Karim salah satu metode Allah Subhanahu wa taala menarik perhatian dari kita sebagai pembaca Al-Qur'an tersebut adalah dengan mempergunakan cara yang disebut dengan tikrarul alfaz atau tikrarul jumlah atau tikrarul ayah. Ada ayat-ayat, ada lafaz-lafaz, ada jumlah-jumlah yang diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam satu surat ada ayat yang berkaitan tentang suatu hukum, lalu di surat lain ada lagi, lalu di surat lain ada lagi, diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa balaghah disebut dengan tikror, tikrorul ayah, tikrorul alfaz, tikrorul jumlah. Maksudnya lain tidak lain bukan adalah para jamaah jalbul intibah minal qari'ina 'alaiha, yaitu menarik perhatian dari kita yang membaca ayat-ayat yang diulang tersebut, agar perhatian kita kepada yang diulang-ulang di dalam ayat Al-Quran itu lebih besar, lebih care, dan lebih serius lagi. Salah satu contoh kita dapati di dalam Al-Quran hal yang berkaitan dengan keimanan kepada hari akhir, keimanan kepada hari kiamat, keimanan kepada kematian, itu diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan kiamat, dengan hari akhir, dengan rukun iman yang kelima ini. Di surat Al-Baqarah banyak kita temui contohnya. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Kepada hari akhir hendaknya dia banyak perhatian. Begitu pula di ayat-ayat yang lain para jamaah, termasuk ada satu surah yang namanya surah Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Terus banyak sekali ayat yang berkaitan tentang kiamat, termasuk juz yang kita hafal, yaitu juz amma. Di dalam juz amma banyak sekali ayat yang bercerita tentang kiamat. Pertama-tama An-Naba, amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim, tentang kiamat. Setelah An-Naba, An-Nazi'at, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati, tentang kiamat. Setelah An-Nazi'at ada surat Abasa, di tengahnya ada فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْهُ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ. Setelah surat An-Naba ada surat At-Takwir, إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ, tentang kiamat. Setelah At-Takwir ada surat Al-Infitar, Idzas samaa'un fatarat, tentang kiamat. Setelah Al-Infitar ada surat Al-Mutaffifin, di dalamnya juga tentang kiamat. Setelah itu terus ada surat Al-Ghasyiyah, tentang kiamat. Setelah Al-Ghasyiyah ada Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal, tentang kiamat. Banyak Allah menceritakan tentang kiamat, diulang-ulang oleh Allah. What is the meaning? Maksudnya apa kue? Maksudnya adalah, wahai kaum muslimin, hendaknya perhatian Anda terhadap yang diulang-ulang oleh Allah di dalam Al-Quran, terutama tentang kiamat ini, besar. Karena kita semuanya pasti akan mengalami, minimal yang kita alami adalah kiamat sughra, yaitu kiamat kecil. Kiamat ketika malaikat Israel menjemput nyawa kita berpulang ke rahmatullah. Semuanya kita pasti bakal mati. Kita semua calon mati. Dan yang paling pasti bagi yang hidup cuman satu, yaitu mati.
Potongan kita kaya belum tentu. Potongan kita jadi caleg belum tentu. Potongan kita jadi gubernur belum tentu. Potongan kita tajir belum tentu. Tapi potongan kita mati sudah pasti dan sudah tentu. Hendaknya ini menjadi perhatian yang serius. Karena itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang brilian, orang yang smart, orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya dan dia beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Karena kehidupan setelah kematian itulah kehidupan yang hakiki. Lahiyal hayawan, dialah kehidupan yang kekal dan hakiki. Lau kanu ya'lamun, seandainya manusia mengetahui semua, kita semua bakal mati. Hanya Allah yang tahu kapan kita mati. Jangankan kita para jamaah, beberapa bulan yang lalu kita ditinggal oleh dai kondang kita, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Rasa-rasanya kita dulu banyak yang gak percaya kalau Uje meninggal, kan gitu ya. Ceramahnya enak, Uje. Akhlaknya cakep, Uje. Ilmunya lumayan, Uje. Orangnya ganteng, Uje. Bininya cakep, Uje. Semuanya dia. Usianya muda, Uje. Manfaat buat umat, Uje. Kalau kita pikir-pikir dari segi manfaat, dari segi ilmu, dari segi akhlak, dari segi yang positif-positif, mohon maaf para jamaah, kira-kira pantesan mana meninggal duluan antara Uje sama yang subur kira-kira, saudara? Kayaknya pantesan Uje panjang umur ya, pantesan Uje panjang umur gitu. Tapi karena Allah punya mau di KTP, begitu juga kita semua. Like or dislike, bahasa Inggrisnya. To be or not to be, bahasa Yunaninya. Gelem mora gelem, bahasa Brebesnya. We must die, kita bakal modar semua. Oleh karena itu, yang paling bijak bagi orang yang smart, brilian dan cerdas adalah dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, mengendalikan diri dan beramal untuk kematiannya. Para jamaah rahimakumullah, ini diulang-ulang oleh Allah agar kita sadar kita juga sebentar lagi akan berpulang ke rahmatullah. Saudara-saudara kita sekarang ini banyak yang meninggalkan masjid, banyak yang meninggalkan musalla karena mereka mudik pulang kampung. Di Jakarta mereka hidup susah. Banyak yang hidupnya nyungsep. 3 kali 3 petakan, dia kontrak sebulan 500.000. Gajinya UMR, dia berusaha ngumpulin, nggak boleh dihabisin uang UMR gaji ini, karena dia punya keyakinan mereka akan pulang mudik sebelum Lebaran. Akhirnya di Jakarta hidupnya prihatin, di Jakarta hidupnya ngirit. Pagi-pagi nyarapnya pakai lontong doang, siang makannya pakai tempe doang, malam makannya pakai oncom doang. Lari-larinya cuma ke oncom, lontong, tempe. Nggak dihabisin dia punya gaji, dia simpen dikit, dikit. Kenapa? Karena dia punya keyakinan Lebaran kudu balik kampung. Akhirnya ketika akhir Ramadan, di saat Anda semuanya berharap-harap cemas dapat Lailatul Qadar apa enggak ya? Kita semua dapat Lailatul Qadar apa enggak ya? Mereka mah di kontrakannya buntel kardus. Arab mendi balik kampung inyong. Padat jalanan, no problem. Ongkos mahal, masa bodoh. Capek, emang gue pikirin. Yang penting bisa pulang kampung, ngumpul sama ibu dan bapak dan keluarga. Pulang kampungnya 3 hari, ngiritnya 5 tahun.
Nanti 3 hari di kampung, balik maning ke Jakarta, nyungsep maning baik. Para jamaah rahimakumullah, orang-orang yang mudik sekarang adalah pelajaran buat kita semua, bahwa kita juga bakalan mudik. Dan mudiknya kita bukan cuma 3 hari. Mudiknya kita kemana? Mudiknya menuju Rabbul Alamin, menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan 3 hari, selama-lamanya. Apa yang udah kita persiapkan untuk mudik yang hakiki itu. Karena itu diulang-ulang oleh Allah agar kita punya perhatian dengan kematian ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, yang kedua yang diulang-ulang oleh Allah di dalam Al-Quran adalah diantaranya adanya ajaran agar kita sadar akan nikmat dan anugerah yang Allah berikan buat kita. Betapa banyak nikmat dan anugerah yang Allah berikan buat kita. Bahkan ada satu surah yang di dalamnya ada satu ayat yang diulang-ulang sebanyak lebih dari 30 kali. Saya yakin Bapak Ibu hafal semua. Di dalam surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma, nikmat Tuhan mana lagi yang Anda dustakan wahai umat Islam? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ketika awal Anda hidup di kolong jagat raya ini, Anda dikeluarkan oleh Allah dari perut ibu Anda, tidak mengetahui apa-apa, tidak membawa apa-apa. Faja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Lalu Allah berikan kemampuan kepada Anda untuk mendengar. Pertama kita lahir kita cuma bisa menangis, nggak bisa ngapa-ngapain. Untuk mencari air susu ibu aja mesti disodorin sama emak kita. Nih neng, neneng, disodorin sama emak kita. Lalu Allah kasih pendengaran, mulailah kita belajar. Allah kasih penglihatan, mulailah kita mempunyai kemampuan untuk mengkonsumsi selain air susu ibu. Kita minum air tajin. Dulu bapak-bapak minumnya air tajin. Setelah minum air tajin, makannya makan pisang dicampur pakai nasi diulek. Terus mulain deh tuh Bapak Ibu ya, kita makan biskuit regal. Lalu terus kita dikasih sama ibu kita, dicobain makan dalemannya tahu. Setelah makan tahu dijajalin kasih makan tempe diulek. Setelah tempe umur 2 tahun jengkol kita embat juga saudara. Terus Allah kasih nikmat buat Anda. Anda menjadi anak balita yang menggemaskan. Lari sana lari sini bikin gemes. Setelah jadi balita Allah kasih nikmat Anda menjadi ABG. Kadang-kadang ABG-nya menyebalkan. Terus Allah kasih nikmat nggak berhenti. Lalu Anda menjadi seorang remaja, menjadi seorang pemuda, menjadi orang dewasa. Ada yang dapat kerja, setelah kerja dapat bini, setelah punya bini dapat rumah. Setelah dapat rumah punya motor, setelah punya motor punya mobil, punya anak, punya kontrakan. Terus nggak berhenti Allah berikan nikmat buat kita semua sampai sekarang, sampai nanti saat kita mati Allah tantang sama kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma, nikmat Tuhan mana yang Anda dustakan? Main-main dong ke rumah sakit Koja, Bapak Ibu. Di sana ada orang yang harus nafas saja harus pakai tabung. Pakai tabung bayar lagi. Untuk nafas pakai tabung bayar. Ada orang yang kalau makan harus dibelek lehernya, dimasukin selang. Makannya juga infusan. Ada orang yang mau buang air kudu pakai selang, pakai pispot. Ada orang yang mau jalan harus pakai tongkat, harus pakai kursi roda. Anda Allah berikan nikmat sehat walafiat, seger bleger kayak begini untuk disyukuri dengan ibadah kepada Allah. Kalau Allah cabut penyakit kita aja, Allah kasih penyakit aja satu, ayo dikasih Allah oleh Allah dikasih stroke. Puyeng gak kita saudara? Stroke, yang namanya penyakit jangankan stroke, seangkot aja kita puyeng saudara. Stroke kan banyak banget itu stroke.
Seangkot aja kita keder, apalagi setruk, saudara. Allah tantang buat Anda semua. Fabi ayyi ala'i rabbikuma, nikmat Tuhan mana lagi yang Anda dustakan. Di malam-malam Ramadan ini mumpung masih ada waktu, tinggal 3 hari 4 hari lagi, nyok kita isi, kita sempurnakan. Kan kita mau dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adanya ya di masjid, adanya di musalla, adanya di rumah kita. Kalau rumah kita isi dengan amal saleh, bukan di pasar. Kalau di pasar bukan Lailatul Qadar, Lailatul Qadr. Gimana enggak keder, udah muter 2 jam nyari barang mahal semua. Wah, ini baju keren nih ya, mantep nih bahannya nih ya. Begitu dilihat bandrolnya juga keren nih, mahal juga. Muter 2 jam di pasar nggak dapet apa-apa, keder, cuman dapet sempak doang atuh. Kan sayang malam Lailatul Qadar, saudara. Kalau di masjid, di musalla, di rumah kita melantunkan ayat-ayat Allah, insya Allah Lailatul Qadar akan menghampiri kita semua. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang terakhir yaitu Allah ulang-ulang, diantaranya adalah tentang Lailatul Qadar. Ini diulang-ulang oleh Allah. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Maksudnya adalah mbok iyao kaum muslimin, Ramadan ini sebentar lagi akan meninggalkan kita semua. Belum tentu Ramadan besok kita ngalamin lagi. Ayo kita maksimalkan tinggal beberapa hari lagi ini. Untuk sholat tarawih jangan sampai kita tinggal. Tadarus kalau bisa kita khatamin. Sodakoh, zakat, infak jangan sampai pada lupa. Karena kita harus mengeluarkan zakat setelah ini, setelah Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Mudah-mudahan ketika ulang-ulang ayat ini memasuki hati kita semua, lalu kita menjadi sadar bahwa kita harus mengamalkan dan memperhatikan apa yang diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.